Halo, selamat datang di program spesial interview, sebuah program dialog eksklusif yang mengupas tuntas narasi di balik pemberitaan dengan wawancara eksklusif bersama pemangku kebijakan kunci hingga figur-figur berpengaruh. Bersama saya, Lianita Ruhyat. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan berbincang peran strategis InJourney dalam membangun ekosistem pariwisata berkelanjutan dan juga berdaya saing global. Nah, saya akan menemui Direktur Utama InJourney, Maya Watono. Ibu Maya, aduh terima kasih banget Ibu sudah menerima kita di kantor InJourney yang luar biasa banget. Selamat datang di InJourney. Ini luar biasa banget loh kantornya Ibu. Vibes-nya apa ya? Homey iya juga, tapi kayaknya bahasa yang tepat Indonesia banget. Indonesia ya, banget iya, emang soalnya sengaja. semua juga materialnya Indonesia, desainer Indonesia, jadi semuanya Indonesia memang di sini. Wah, ini sampai yang kerja di sini semua pasti nyaman ya. Kantornya luar biasa, pimpinan juga luar biasa. Karena ini kita baru tahu bahwa Ibu Maya Watono ini masuk ke dalam list 100 wanita paling berpengaruh di Asia tahun 2025 versi majalahnya Fortune. Iya, Luar baru-baru ini. biasa sekali juga CEO BUMN satu-satunya yang masuk ke situ ya Bu ya. Iya, betul. Itu gimana bisa mencapai deretan prestasi seperti ini? Saya rasa pastinya privilege sekali ya, honor sekali karena ini kan 100 wanita seluruh Asia. Ya. Di mana dari Indonesia kabarnya 2 yang masuk, jadi ini dari seluruh Asia dan ya ini merupakan satu honor ya untuk bisa masuk di dalam list tersebut. Iya, cuma 2 di Indonesia dan angkanya yang paling tinggi Bu Maya Watono. Jadi deretan prestasi ini juga sepertinya ditularkan ya kepada yang sekarang organisasi sedang dipimpinnya InJourney. Kita tahu bersama baru-baru ini InJourney sukses dengan event Mandalikanya tanggal 3 sampai 5 Oktober kemarin ya Bu. Itu Iya, betul. kiat-kiatnya seperti apa InJourney membawa sukses pada event tourism Mandalika pada awal Oktober kemarin Bu? Iya, jadi memang kami sudah membangun Mandalika ini tahun keempat. Jadi sudah 3 tahun membangun Mandalika dari 2022 dan ini memang MotoGP ini salah satu event internasional yang kami adakan di Mandalika. Tapi sebenarnya tidak hanya sekedar event. Ya. Event ini adalah katalis dari pembangunan destinasi. Dan membangun destinasi ini tidak mudah, membutuhkan waktu yang bertahun-tahun dan juga concerted effort dari berbagai stakeholder ya. Kami bekerja dengan kementerian lembaga, kementerian pusat, lalu juga pastinya pemerintah daerah, lalu private sector, warga lokal, masyarakat, semua kami rangkul bergotong royong untuk membawa event internasional ini di Mandalika dan membawa citra Lombok, NTB yang luar biasa ke mata dunia. Ya, jadi Indonesia tidak cuma dikenal Bali, kemudian juga sekarang Lombok dengan Mandalikanya. Iya, betul. Ini ada hubungannya dengan event tourism gitu ya Bu ya. Itu gimana sih cara InJourney untuk membuat sukses sebuah event tourism berkelanjutan begitu? Karena kan kemarin ada Mandalika, kemudian juga sebelumnya Aquabike di Danau Toba. Itu bagaimana Bu supaya tourismnya berkelanjutan di sana? Iya, betul. Jadi memang event ini kita tidak bisa melihat sebagai one-off event. Jadi memang ini adalah one-off international event, tapi sebenarnya sustainable economic impact yang didapatkan dari satu event ini luar biasa. Kita lihat pertumbuhan growth year on year di NTB ini luar biasa. Perputaran uang meningkat 9,8%, wisatawan asing meningkat 61%. Economic impact sustainable ini ada 4,8 triliun. Nation branding juga, kemarin MotoGP ini ditonton oleh 700 juta pasang mata seluruh dunia. 200 negara menonton MotoGP, menonton Mandalika dan pasti membawa budaya Indonesia ke mata dunia. Jadi memang as a part of nation branding, lalu juga economic impact, dampaknya ini sangat luar biasa sekali untuk masyarakat NTB maupun Indonesia. Tapi itu kan pada saat eventnya. Nah, ternyata InJourney juga berhasil, tidak hanya eventnya saja, nanti berkelanjutan bisa untuk tetap menjadi atraksi tourism gitu ya Bu ya? Betul, Tidak, jangan dijawab dulu seperti apa tipsnya. Kita akan kembali setelah kita mungkin lihat-lihat kantor dulu ya Bu ya? Oke, ya, mari. Bu Maya, ini gimana sih InJourney memastikan untuk tadi destinasi-destinasi wisata yang awalnya untuk event
kemudian sekarang berkelanjutan gitu, memiliki nilai turisme yang menjadi atraksi setiap tidak hanya saat eventnya saja, Bu? Iya, jadi memang mengembangkan destinasi pariwisata ini memiliki beberapa parameter. Salah satunya adalah konektivitas. Jadi international maupun domestic connectivity ya. Jadi secantik apapun satu destinasi, kalau kita tidak bisa mengunjungi karena konektivitasnya tidak lancar, itu pasti tidak bisa. Jadi infrastructure, connectivity, accommodation. Nah, demand pullernya adalah salah satunya attraction dan programs, yaitu salah satunya event. Jadi event itu sebenarnya sebagian kecil dari promotion. It's part of creative marketing suatu destinasi. Tapi at the end of the day, tujuan kami pastinya role in journey sebagai strategic holding BUMN di bidang sektor aviasi dan pariwisata. Kami memiliki dual role. Satunya value creation, pastinya sebagai korporasi kami harus mengedepankan good governance, profitability perusahaan, dividen negara. Tapi juga role kedua adalah agent of development for the nation. Bagaimana kita menjadi orkestrator pariwisata Indonesia. Caranya dengan cara pengembangan destinasi. Nah, pengembangan destinasi ini parameter yang tadi saya sebutkan salah satunya adalah event, tapi ini sebenarnya sebagian kecil. Yang lain adalah kita membangun master plan suatu destinasi. Contohnya di Mandalika, 1.200 hektar kami bikin tata kelola master plan-nya. KEK Sanur, ini juga master plan-nya, termasuk perubahan policy in relation to the master plan. Lalu juga misalnya Borobudur, 80 hektar penataan kawasan Borobudur. Nah, itu adalah sebenarnya yang dibutuhkan untuk membangun suatu destinasi. Jadi tadi juga ada Danau Toba dengan aqua baiknya tadi ya Bu Maya ya. Tapi itu kalau misalnya Ibu sebutkan tadi soal infrastrukturnya. Kalau atraksinya sendiri gimana Bu sejauh ini in journey untuk membangun supaya orang terus ada dan datang ke sana? Iya, jadi kalau misalnya kita misalnya contohnya Mandalika, jewelnya adalah sirkuit. Jadi di sirkuit Mandalika walaupun event ini 1 tahun sekali, tapi dari 365 hari, kita 250 hari sudah terisi sirkuit kami. Jadi kami sekarang sudah ada roda 2, roda 4 juga recently kita ada GT Fanatec, which is second tier setelah F1. Lalu kita juga mengadakan Pocari Run, maraton baru-baru ini. Jadi ya 250 hari dari 365 hari sudah terisi. Itu di Mandalika, dan kami juga mengembangkan seputar area sirkuit di Bukit Merese, Tanjung An, dan lain sebagainya untuk mensupport ekosistem pariwisata di Mandalika maupun Lombok. Lalu kita ambil contoh juga misalnya Borobudur ya. Borobudur ini cara kami mengembangkan adalah mereposition Borobudur sebagai spiritual pilgrim heritage tourism. Jadi memang tourism yang berbasis heritage, budaya dan spiritual, karena kita tahu ini adalah Buddhist temple terbesar di dunia. Jadi bagaimana kita mengembangkan Borobudur Temple ini sebagai memang Buddhist temple. Nah, ini juga kita kelihatan bahwa growth wisatawan asing maupun wisatawan Nusantara dan juga growth ekonomi di daerah Kabupaten Magelang itu kami ukur, dan ini kita lihat growth year on year-nya jauh di atas national average. Dan bikin turis yang datang ke sana nyaman ya, nggak cuman matanya yang dimanjakan, kemudian feels-nya saat di sana mungkin bersih, kemudian juga fasilitas-fasilitas seperti toiletnya juga seperti itu. Bagaimana pengembangannya Bu? Iya, jadi fasilitasnya sangat penting. Kebetulan kami juga memanage bandara ya, kami memanage 37 bandara seluruh Indonesia, which is bandara ini adalah kan sebenarnya wajah bangsa, gateway to the nation. Nah, ini juga kami kembangkan supaya secara premis, proses maupun people ini kami transformasi. Jadi memang toilet ini salah satu yang sangat penting ya sebagai fasilitas umum, karena ini juga menunjukkan peradaban negara bahwa toilet kita bersih. Nah, di tempat-tempat aset kami ini kami pastikan bahwa fasilitas umum ini memang bersih, memadai, tapi kami melakukan transformasi secara fundamental. Dari sisi physical atau premis, lalu juga prosesnya, operation, dan juga people-nya. Betul sekali. Kalau misalnya udah datang ke sana, kemudian juga punya pengalaman yang baik, pasti nge-share tuh ya Bu sekarang. Jadi yang lain juga dengan gambar-gambar yang estetik, pengen juga tuh ke situ. Nah, ini ada hubungannya dengan digital ya Bu ya. Bagaimana pengembangannya untuk digital dari In Journey ini sendiri? Karena sekarang memang dunia digital ini juga berkembang dengan pesat begitu Bu. Iya, jadi digitalisasi ini kami menggunakan mainly sebagai elevation of process. Saya mengambil contoh misalnya airport. Jadi digitalisasi ini kami lakukan di airport untuk memanage berbagai operation, meningkatkan operation supaya operation untuk para penumpang ini seamless. Salah satu contohnya kita punya sekarang digitalisasi manajemen operation berbasis traffic. Jadi kami bisa mengukur dengan AI, jadi ini prediktif, bahwa kapan peak traffic di per jam. Jadi kami sudah breakdown dalam 24 jam, di breakdown per jam, jam-jam mana sih yang sebenarnya ada peak traffic.
Lalu di saat peak traffic itu kami mendeploy SDM yang pas, cocok untuk cukup untuk peak traffic tersebut. Misalnya yang tertinggi peak trafficnya jam 11 sampai jam 12. Nah di situ kami deploy SDM sesuai dengan peak traffic. Walaupun kadang ada retiming dan on time performance ya. Dan juga meningkatkan on time performance. Yang itu yang kita perbaiki juga. Airlines yang kadang retiming ataupun delay itu kita perbaiki dengan cara digitalisasi. Lalu juga mengenai misalnya first bag, last bag dari conveyor belt. Ini sekarang kita juga sistem dengan digitalisasi agar make sure bahwa first bag, last bag yang dulu mungkin lama sekali ya kita percepat. Nah itu salah satu contoh-contoh digitalisasi yang kami lakukan di bandara. Yang paling banyak kami lakukan pasti di bandara dan tujuannya meningkatkan proses ya, seamless proses dan ujung-ujungnya service, public service. Kalau untuk turisnya sendiri, ada nggak aplikasi yang bisa melihat begitu ketika ini pilihannya seperti apa saja dari platform yang dimiliki oleh inJourney? Iya, jadi let's say di Borobudur kita juga sudah melakukan smart traveling ya untuk Borobudur. Jadi semuanya juga sudah dengan sistem online. Jadi kalau naik candi sekarang belinya juga online, kita menghitung kuotanya juga semua online. Dan kita juga ada privilege untuk misalnya education, untuk ibadah dan lain sebagainya, itu semua dilakukan online. Lalu juga semua di dalam Borobudur sekarang full EV, full green. Jadi kita tidak boleh lagi mobil masuk, kita ada entrance dan exit di satu titik yaitu Kampung Seni Borobudur. Lalu dengan itu naik EV, muter keliling Borobudur. Itu salah satu contoh, tapi semua itu sudah berbasis digitalisasi. Oke, jadi yang mau datang juga udah tahu nih belinya sudah beli semuanya, kemudian juga yang mana yang mungkin lebih nyaman buat mereka datang tidak perlu antri dan sebagainya, seperti itu. Nah untuk digitalisasi ini seberapa besar Bu Maya bisa membuat turis lebih datang dan juga tingkat kenyamanan buat mereka? Iya, pastinya tingkat kenyamanannya jauh lebih meningkat. Memang saat ini yang kami fokuskan digitalisasi ini tujuannya adalah misalnya di airport mengurangi duration of operation. Jadi misalnya check-in dulu di 27 menit average, sekarang kami bisa turunkan ke 17 menit. Oke, kita juga lebih nyaman ya, lebih tidak nyaman, menunggu lama. Betul, tidak menunggu lama. Kita ada baggage drop off, self check-in, lalu juga di security checkpoint, ini juga kita dengan teknologi terbaru kami di X-ray yang ada, itu bisa 2 kali lipat dari sebelumnya. Dulu 250 pax per hour, sekarang menjadi 500 pax per hour. Jadi memang digitalisasi ini kami lakukan mainly untuk menjadikan traveling itu seamless. Iya, jadi yang seamless tadi mengintegrasikan layanan dari bandara hingga turisnya sampai di lokasi tujuan. Iya, Luar biasa. Ini selanjutnya kita lihat di tahun 2024 inJourney ini meraih pendapatan usaha sebesar 30,5 triliun Bu Maya atau tumbuh 27,8% dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya senilai saya contekannya 23,9 triliun. Nah, ini apa saja Bu Maya faktor yang mendongkrak kemajuan tersebut dan di tahun 2025 akhir ini seperti apa? Iya, inJourney kita sudah, ini tahun keempat ya, kita sudah 3,5 tahun berdiri dari Januari 2022. Memang ini inJourney as a holding sebenarnya lebih muda daripada anak-anak membernya. Jadi membernya Angkasa Pura sudah lama sudah 40 tahun, ITDC 40 tahun, jadi memang ini inJourney masih muda. inJourney-nya masih muda. Nah, apa yang kami lakukan dari awal inJourney berdiri adalah melakukan fundamental business review. Kita review semua, kita perbaiki kesehatan keuangannya. Jadi itu harus dilakukan karena kita tidak mungkin membangun perusahaan yang sustainable ke depan tanpa memperbaiki fundamental business dan juga penyehatan keuangan. Nah itu kami lakukan 3 tahun, baru berhasil di akhir tahun 2024 di mana semua members inJourney membukukan biru semua, tidak ada yang merah. Jadi awalnya masih struggling dulu, kemudian di 2024 sudah biru. Sudah biru semua, dan itu kami lakukan dengan berbagai corporate action. Salah satunya contoh adalah merger Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II menjadi Angkasa Pura Indonesia yang kami lakukan di 2024. Jadi tadinya kan ada AP1, AP2 yang memanage Indonesia Barat, Indonesia Timur. Nah ini kami lakukan merger menjadi Angkasa Pura Indonesia, rebrand menjadi inJourney Airports. Dan dengan itu penyehatan keuangan dapat dilakukan. Lalu juga transformasi dari sisi bisnis, dari sisi operation, dari sisi people, dari sisi premise itu bisa dilakukan, bisa lari cepat ya karena kita sudah melakukan merger. Sama juga inJourney Aviation Service, kami melakukan berbagai business review dan membangun dengan 5 pilar bisnis yang solid ke depan.
ground handling, facility support, cargo logistik, hospitality, dan property. Jadi kami rapikan semua core bisnisnya, dan dengan merapikan core bisnis itu otomatis revenue juga bisa meningkat cukup signifikan ya, karena kita tahu semua key drivernya dari masing-masing member. Artinya ini ada sedikit rebranding di sana ya, kemudian AP kemudian berubah wajah di tangan Ibu Maya, dan kemudian ternyata hasilnya luar biasa begitu ya. Tadi biru di tahun keempat. Ini terkait dengan bisnis dan juga investasi. Strategi apa yang dilakukan InJourney untuk menarik investasi baik domestik kemudian juga asing dalam mengembangkan pariwisata khususnya pada kawasan ekonomi khusus? Kawasan ekonomi khusus mungkin saya mengambil contoh kawasan ekonomi khusus Sanur ya. Jadi memang untuk menarik investor ini, satu, kita master plan harus clear. Kedua, kita harus merubah berbagai policy. Ini memang cukup sulit ya, challenge-nya cukup sulit. Contohnya di KEK Sanur ini kan tax holiday, kita ada tax holiday 20 tahun. Lalu juga bahwa tenaga asing bisa masuk ke dalam KEK Sanur ini, dokter maupun tenaga asing dari sisi kesehatan, lalu juga equipment, lalu sisi medication, ini bisa masuk. Ini banyak sekali merubah policy. Tapi tujuannya adalah kita juga harus menggandengkan dengan partner lokal, sehingga devisa outflow ini bisa kita tahan. Jadi saat ini sebenarnya sekitar 150 triliun devisa outflow every year keluar dari Indonesia. Karena masyarakat Indonesia sekitar 2-3 juta berobat ke luar negeri. Nah, bagaimana kita bisa menahan dengan membawa brand-brand internasional masuk ke Indonesia. Jadi Center of Excellence dari seluruh dunia masuk ke Indonesia. Tapi kita gandengkan dengan partner lokal supaya devisanya tidak keluar. Nah, itu dengan perubahan policy-policy yang kami lakukan di dalam kawasan ekonomi khusus Sanur ini. Dan master plan-nya pun harus clear dan tidak boleh kita langgar. Siapapun yang ada ya, mau itu saya atau siapapun yang ada di InJourney, kita tidak boleh melanggar master plan yang sudah dibuat. Karena ini adalah master plan yang harus dijalankan 5-10 tahun ke depan. Di mana ini berbagai Center of Excellence masuk dan sudah bahkan kita coupling, tidak boleh saling tabrak, saling compete. Sehingga ini akan harapannya pastinya kita bisa meng-curb devisa outflow, tapi juga mendatangkan wisatawan yang lebih premium ke Bali, ke Indonesia. Sejauh ini bagaimana berjalannya, Bu? Ya, untuk kawasan ekonomi khusus Sanur ini kita dari 7 lot, kita 5 sudah finish, jadi kita sudah 80%, lalu kita juga ada resort yang kemarin sempat menang juga penghargaan 100 Best Hotel ya, Meru dan Bali Beach. Kita sudah buka Bali International Hospital, onkologi dan kardiologi sudah buka, stem cell dari Hamburg, Ulcer Lake Clinic sudah buka juga. Nanti akan buka di awal tahun depan itu adalah dari Korea. Aesthetic surgery. Jadi tidak perlu jauh-jauh ke Korea. Nggak perlu jauh-jauh ke Korea. Di Bali bisa jalan-jalan juga, healing juga betul, ya, Bu Maya ya. Oke, kita tadi sudah bahas terkait dengan perusahaannya, kemudian juga bagaimana tadi membirukan yang merapikan dari awal. Nah, kalau dampaknya terhadap UMKM seperti apa, Bu? Jangan dijawab dulu, kita akan kembali setelah jeda berikut. Oke, saya masih bersama dengan Direktur Utama InJourney, Bu Maya Watono, yang sangat luar biasa. Sudah dijabarkan semua tadi langkah-langkah yang akan membuat banyak sekali datang ke Indonesia, tidak perlu jauh-jauh, sampai yang terakhir tadi di Sanur, sampai mau operasi segala macam estetik, jangan jauh-jauh, karena di Bali akan segera ya ada dari Korea, Bu. Tapi tadi semua itu tidak akan terlalu berdampak kalau UMKM tidak disentuh ya, Bu ya. Nah, ini bagaimana InJourney menyentuh UMKM yang tentunya ini sangat banyak ya di Indonesia terhadap destinasi wisata, Bu. Betul sekali, karena kan at the end of the day impact dari pariwisata ini kan peningkatan ekonomi ya, termasuk UMKM. Jadi memang di setiap tempat kami berkarya, kami berkomitmen bahwa satu adalah peningkatan UMKM. Kedua adalah penyerapan tenaga kerja lokal. Kami berkomitmen 70-80% penyerapan tenaga kerja lokal. Dan juga budaya, menampilkan budaya Indonesia di semua tempat kami berkarya. Itu 3 komitmen kami. Nah, untuk UMKM mungkin contohnya kemarin kita lihat di MotoGP Mandalika. Itu ratusan UMKM yang terlibat dan itu growth year on year-nya luar biasa. Dan juga tidak hanya UMKM terlibat, tapi setiap tahun kami melakukan pelatihan. Jadi ada UMKM binaan dari InJourney yang kami adakan pelatihan. Ini kami punya juga InJourney Hospitality House. Sudah 5.000 masyarakat yang kami latih
untuk meningkatkan UMKM yang ada di masing-masing daerah. Lalu juga penyerapan tenaga lokal, seperti contohnya lagi karena baru-baru ini ya di MotoGP Mandalika, di sirkuit ini ada 2073 pekerja, semuanya adalah warga lokal. Kalau kita berkaca MotoGP pertama di 2022, semua workers dan marshal di sirkuit ini seluruhnya dari Eropa. Dari Dorna, dari Spain, dari Italia, betul. Karena kan expertise ini kita belum punya. Masyarakat Indonesia tidak memiliki expertise untuk bekerja di sirkuit, mengaspal iya belum ada. Nah, tapi tahun ini fully 100% warga lokal, 100% anak bangsa warga NTB, 2073 workers dan 380 marshal certified oleh FIM. Dan juga dari Indonesia? Dari NTB. Oh, dari NTB lokal, bahkan ya? Dari NTB. Jadi bukan didatangkan dari Jakarta? Bukan. Jadi benar-benar masyarakat lokal NTB. Dan yang membanggakan lagi, kita mulai mengekspor. Jadi mereka mulai ini sekarang di sirkuit Buriram ya di Thailand, itu di MotoGP Thailand ini marshal-marshal kita mulai bekerja di situ. Di Malaysia juga marshal-marshal dari NTB mulai bekerja. Jadi itu kita lihat juga ada transfer of knowledge. Dari yang memang 3 tahun lalu fully import, sekarang justru kita mengekspor warga. Jadi warga NTB sudah berdaya sendiri karena sudah menyerap informasi dan juga teknologi dari event-event yang sebelumnya. Betul, begitu ya, Bu, ya. Dalam 3 tahun, cepat sekali sebenarnya. Luar biasa, Bu ya. Iya. Tadi Ibu sempat sebutkan soal pelatihan SDM-nya gitu. Nah, itu bagaimana Bu langkah dari InJourney, tidak hanya di Lombok, mungkin terhadap destinasi wisata yang lainnya, karena ini harus berdampak dan berkelanjutan. Itu programnya seperti apa untuk pelatihan terhadap mereka supaya juga mereka siapa yang datang ke lokasi wisata semua nyaman juga ya Bu ya gitu. Iya, kami memiliki program InJourney Hospitality House. Jadi memang program ini kami buat di setiap tempat kami berkarya, baik itu di Mandalika, di Labuan Bajo, di Jawa Tengah, di berbagai tempat di Bali. Nah, ini bagaimana pelatihan SDM lokal untuk bisa dalam konsep hospitality, aviasi dan pariwisata. Modulnya tidak rumit ya. Memang kami tidak mau membuat modulnya rumit karena kita harus mengerti bahwa real grassroots apa yang harus diajarkan. Jadi memang modulnya ini simple grooming, hospitality, service tersenyum, ya terutama kalau kita misalnya ke Toba atau bagaimana, jadi kan simple ya. Nah, ini kami lakukan dan juga kepada UMKM, bagaimana mendisplay produk, bagaimana mengemas produk, bagaimana berbicara dengan turis. Mungkin sekarang juga pembayarannya gitu ya, biar gampang ya. Skema pembayarannya. Jadi itu kami lakukan semua pelatihan-pelatihan itu karena memang kami percaya tidak hanya infrastruktur yang harus dibangun, tapi SDM, people hospitality-nya juga harus dibangun. Tapi pada dasarnya orang Indonesia memang semuanya ramah-ramah ya Bu ya. Jadi makanya mungkin programnya dan simple. cepat belajar sebenarnya. Jadi kalau misalnya ketemu orang, bikin orang nyaman gitu kan. Jadi kayak biasanya orang Indonesia seperti itu ya, sudah welcome sekali, hanya perlu sedikit sentuhan. Makanya tadi Bu Maya mungkin sebutkan programnya cukup simple. Cukup simple ya. Ya, ini yang terakhir mungkin pertanyaannya Bu, ini terkait dengan UMKM juga atau juga masyarakat. Tadi banyak sekali program-program yang sudah dibuat begitu ya, master plan-nya oleh InJourney. Sebenarnya dari InJourney sendiri masyarakat seperti apa sih Bu terhadap program-program yang sudah dibuat ini? Iya, jadi memang kami selalu melibatkan masyarakat di manapun kami berada ya. Ini yang saya juga pastikan ke seluruh member InJourney bahwa kita tidak boleh seperti Menara Gading. Ini kita harus benar-benar merangkul masyarakat, melibatkan masyarakat, karena itu komitmen kami dengan mempekerjakan warga lokal, komitmen kami untuk mengangkat budaya Indonesia, untuk mengelevate UMKM, itu kami pegang teguh. Kami punya Sarinah Pandu yang meningkatkan UMKM, kami memiliki another IP Pasar Nusantara, itu mengangkat budaya kuliner lokal, kami ada namanya Pesta Rakyat juga. Jadi banyak sekali IP-IP yang dikeluarkan InJourney untuk make sure bahwa apa yang menjadi komitmen kami ini terrealisasi di lapangan. Oke, jadi sebenarnya sudah ada pilihan-pilihan, tinggal diisi dan juga maju bersama begitu ya. Betul, Bu ya. Baik, terima kasih luar biasa sekali perbincangan kita kali ini Bu. Kita tentunya selalu berharap InJourney bisa selalu sukses untuk membawa pariwisata Indonesia menjadi selalu pariwisata yang terkenang baik dan juga memberikan rasa yang bikin kangen, pengen kembali lagi ke Indonesia. Terima kasih Bu Maya, sukses selalu dengan prestasi-prestasinya yang
Kayak setiap tahun selalu ada yang baru ya Bu ya. Terima kasih. Terima kasih Bu.